Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita sempat dihebohkan dengan fatwa seorang ustadz yang kemudian mengharamkan jual beli makanan menggunakan aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasannya adalah ketika kita melakukan transaksi tersebut ada satu larangan yang dilanggar, yaitu naha an bai'in wasalafin. Rasulullah SAW melarang adanya jual beli dengan hutang piutang. Kata beliau, ketika kita melakukan transaksi menggunakan GoFood umpamanya, maka di situ ada transaksi bai karena kita menggunakan jasa mereka untuk membelikan makanan, sedangkan jasa ini adalah ijarah, dan kata beliau ijarah itu sama dengan bai. Yang kedua, di situ juga ada qard. Dari mana munculnya qard? Karena ketika kita membeli makanan tersebut menggunakan uangnya driver, kita tidak membayar, kita bayarnya setelah makanan itu sampai. Maka kata beliau ini haram dengan alasan naha an bai'in wasalafin. Apakah benar demikian? Ayo kita cek bagaimana pendapat ulama terkait hadis tersebut. Hadis ini salah satunya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik sendiri setelah meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan begini. Wa tafsiru dzalika, penjelasan dari hadis tersebut kata beliau, ayyaqular rajul lil rajul akhudhu sil'ataka bikadza wa kadza ala an tuslifani kadza bikadza. Kata beliau, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah ketika ada orang mengatakan kepada orang lain, aku mau menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu mau menghutangi aku sekian. Maka larangan ini berlaku kalau disyaratkan hutang piutang dalam jual beli. Makanya beliau kemudian di akhir mengatakan begini, fa in tarakal ladzi ishtarata salaf mashtarata minhu kana dzalikal bai'u jaizan. Ketika seseorang tersebut meninggalkan syarat tersebut, tidak disyaratkan, maka jual belinya diperbolehkan. Senada dengan Imam Malik, Imam Al-Mawardi juga melakukan yang sama. Beliau dalam kitabnya Al-Hawil Kabir juz 5 halaman 351, beliau mengatakan begini, walaisa hadzal khabar mahmulan ala zahiri. Hadis ini tidak boleh ditelan mentah-mentah, diartikan secara letterlek, kata beliau. Li'annal bai' bimfiradihi jaizun. Karena jual beli itu andaikan tersendiri boleh. Wal qard bimfiradihi jaizun. Transaksi hutang piutang itu juga kalau tersendiri juga boleh. Wajtima'uhuma ma'an min ghairi syartin jaizun. Begitu juga ketika jual beli dan hutang piutang ini kumpul jadi satu, andaikan tidak disyaratkan maka itu diperbolehkan. Wa innamal murad bin nahyi bai'un syurita fihi qardun. Larangan hadis itu kata beliau artinya adalah transaksi jual beli yang di dalamnya disyaratkan hutang piutang. Makanya ini sesuai dengan fatwa DSN. Fatwa DSN hampir sama dengan pendapat Imam Malik, dengan pendapat Imam Al-Mawardi. DSN mengeluarkan fatwa nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Di fatwa DSN tersebut mengatakan boleh menggabungkan akad ijarah, akad sewa menyewa dengan akad qard dengan dua syarat. Satu, kata beliau, ijarah tersebut tidak disyaratkan dalam qard. Yang kedua, besaran imbalan ujrohnya tidak didasarkan kepada besaran talangan qardnya. Maka ayo kita cek transaksi GoFood umpama GrabFood. Kita cek yang pertama. Ketika kita melakukan transaksi tidak ada syarat, buktinya tidak ada syarat. Ketika kita melakukan transaksi kita boleh pakai uang driver atau boleh pakai uang kita sendiri. Apa uang kita sendiri? Uang kita yang ada di GoPay, itu kan uang kita sendiri. Berarti ketika kita melakukan transaksi bisa pakai uangnya driver, bisa pakai uangnya kita sendiri, berarti itu tidak syarat. Yang kedua, ketika kita melakukan transaksi, transaksi itu besaran yang kita bayar kepada aplikasi itu bukan berdasarkan besaran belanja kita, tapi diukur oleh berapa jarak tempat kita dengan jarak toko atau warung yang kita tuju. Maka dengan dua kenyataan ini kita tahu bahwasanya transaksi GoFood, transaksi GrabFood, dan ShopeeFood sudah memenuhi dua kriteria yang telah disebutkan oleh fatwa DSN
dan kriteria yang disebutkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Mawardi. Sehingga kalau kita lihat ini, maka diperbolehkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.